Oke, berapa batas margin maksimal buat kita jualan yang boleh kita tetapkan? 25%. Ya, 25% ya. Jadi kayak, ya gua mau dapat untung segede-gedenya juga tetap aja. Udah ditentuin nih, margin maksimal yang boleh kita tetapkan itu atau yang boleh kita pakai itu di 25% ya. Nggak bisa tuh pengen kayak, ah gue mau jual dengan harga 2 kali lipat. Nggak bisa seenaknya kayak gitu ya. Segala sesuatu ada aturannya. Oke, buat pricing yang harus kita tahu, pertama ada yang namanya HPP. Teman-teman harus tahu HPP itu ada HPP teoritis, ada HPP realita. Dan teman-teman pasti udah tahu juga ya. Pertama, yang harus ditahu HPP untuk kita nentuin harga nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud HPP tuh? Harga pokok penjualan tuh apa sih? Kita beli barang, misal kita di apotek, kita beli barang dari distributor, dari PBF. Harga beli kita itu disebut HNA, harga neto apotek. Terus dikatakan sebagai HPP itu dalam kondisi seperti apa? HPP itu adalah HNA, harga neto apotek plus PPN 10%. Nah, sebenarnya teman-teman yang jadi note buat aku itu kan sekarang PPN udah nggak 10% ya. Cuman apakah di UKAI sekarang udah ngikutin aturan yang baru atau masih pakai PPN 10%? Kalau misalnya teman-teman ada bimbingan dari kampus, coba bantu dikonfirm juga kita ngitung PPN-nya pakainya berapa persen gitu ya. Soalnya kan baru ya diganti PPN-nya nggak 10%. Jadi entah tuh soal UKAI nggak dibuat se-fresh itu ya. Soal UKAI itu biasanya udah dibuat dari beberapa semester sebelumnya. Nah, nggak tahu tuh soal yang dikeluarkan udah ngikutin PPN yang terbaru, aturan PPN yang terbaru atau masih PPN yang 10%. Itu tolong bantu confirm juga ya kalau ada yang dapat bimbingan dari kampus ke dosennya. Itu Kak, notes emang dari PPN terbarunya berapa? 11, 1,1. Oh, itu ada di PMK atau gimana sih? Itu udah Biasanya. ketentuan, aduh aturannya aku, Itu hmm, aturan pemerintah kemarin pajak udah dinaikin 11% mm-mm, PN-nya. itu. Oke. Nah, ya itu yang maksudnya menurut aku perlu dikonfirm ya teman-teman. Buat UKAI sekarang udah ngikutin aturan pemerintah pajaknya 11% atau masih pakai 10% ya? Tolong bantu konfirm ke dosennya. Tuh. Oke. Terus, ngitung HPP teoritis nih. Kayak HPP teoritis, HPP realita maksudnya gimana, Kak? HPP teoritis sudah jelas ya, kita kayak hitung dulu, kita kayak buat ancang-ancang, kita buat kira-kira gitu kan, kayak HPP-nya berapa sih kira-kira gitu kan? Oke, gimana cara ngitung HPP? Cara ngitung HPP, pembelian ditambah stok awal kurangi stok akhir. Terus, kalau misalnya kita mau tahu nih HPP-nya dalam bentuk persen berapa persen sih gitu kan? Kayak pasti teman-teman pas PKPA di apotek dikasih tahu ya kayak oh nih misal di Kimia Farma tuh target HPP-nya maksimal sekian persen kayak gitu-gitu kan. Nah, gimana sih kalau pengen nih dapet angka HPP-nya dalam satuan persen? Tinggal rumus yang tadi pembelian plus stok awal dikurangi stok akhir dibagi penjualan atau biasanya dikatakan juga sebagai omset dikalikan 100%. Dapatlah nilai HPP dalam satuan persen. Yang biasa jadi pertanyaan, kapan sih harus ngitung HPP dengan satuannya dalam bentuk satuan uang atau ngitung HPP dalam satuannya persen? Balik lagi, itu mah tergantung soalnya ya. Misal disuruh nyari HPP-nya berapa, dipilihannya satuannya dalam satuan persen, hitunglah dalam satuan persen ya. Berarti bedanya apa dengan yang satuannya satuan uang? Tinggal dibagi omset atau dibagi penjualan kali 100%. Kalau pilihannya HPP-nya dalam satuan nominal uang ya, berarti tinggal dihitung pembelian plus stok awal kurangi stok akhir. Tuh. Oke.
Terus sekarang hitung HJA, harga jual apotek. Oke, gue udah tahu HNA-nya berapa. Terus gue udah tahu nih mau menetapkan margin berapa. Sekarang berapa dong HJA gue, berapa dong harga jual di apotek gue gitu ya. Gimana cara nyarinya? HJA itu HPP plus margin. Jadi HPP-nya harus sudah diketahui kan, harus sudah plus PPN ya, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat pasti jawabannya salah. Jadi HNA-nya udah ditambahin dulu PPN 10%, baru ditambah marginnya. Misal mau pakai marginnya 20%, berarti bisa langsung kita kaliin. Misalnya HNA-nya dikali 1,1 dikali kalau 20% kali 1,2 gitu. Atau 20%-nya dari si harga beli kita. Atau nggak dikaliin ke marginnya, tapi diketahui nih faktor jualnya, mau langsung aja HPP kali faktor jual, bisa. Berarti sekarang kalau yang ditanyainnya, berapa faktor jualnya, Kak? Gimana cara nyarinya? Berarti kan tinggal HJA dibagi HPP, gitu ya. Itu mah tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Oke? Terus, sekarang kalau mau nyari tahu nih, berapa sih persen labanya atau berapa sih marginnya? Nah, itu gimana cara nyarinya? Kita nyari selisihnya dulu kan. Harga jual dikurangi harga beli. Nah, ingat pembaginya itu bukan harga beli ya. Pembaginya itu harga jual. Baru dikalikan dengan 100%. Nah, di situ kita akan dapat atau kita akan tahu berapa marginnya. Tuh. Mau langsung loncat lihat contoh soal dulu nggak teman-teman? Untuk Boleh, Kak. materi biar langsung ya. Kita lihat dulu pricing ya. Bentar. Stop share. Udah muncul belum sih teman-teman? Share screen-nya. Oh, udah ya. Nah, Kak. Kita lihat untuk oke. Nomor berapa ini? Contoh. HPP apotek tersebut adalah Diketahui hasil penjualan apoteknya itu 105 juta. Nilai faktor jualnya 1,15. Berapa sih harga pokok penjualannya? 87 Kak, C. C. Oke. Dapat dari mana tuh 0,87? 1 dibagi 1,15. Ya. Intinya kita akan mengasumsikan HJA kita itu di 1 ya atau di 100%. Jadi dengan faktor jual 1,15 kita tinggal nyarinya 1 dibagi 1,15. Oke, sekarang kalau kita mau nyari nih indeks penjualannya atau faktor jualnya berapa? jual modal tidak. Kak. Oke, let's see. Iya. Oke, ya. Ini balik lagi nih, misal ada teman-teman yang
biasa harga jualnya dibagi 5, boleh. Atau misalnya teman-teman mau nyarinya harga belinya dikali 5, boleh. Bebas ya, gimana masing-masing enaknya, gimana masing-masing pahamnya. Nggak perlu harus sama. Banyak jalan menuju Roma, yang penting kita nemu jawaban yang sama. Oke. Apotek akan membeli 150 strip tablet atorvastatin yang mempunyai harga netonya 30.000 per strip. Belum termasuk PPN. Berapa harga yang harus dibayar oleh apotek tersebut? Kak. Kak. 4950. Oke. HNA ditambah PPN sama dengan HPP. Disesuaikan dengan berapa jumlah yang akan dibelinya. Kalau ngitung uang mah pada cepat-cepat ya guys. Oke. Berapa HPP-nya teman-teman kira-kira dengan data seperti ini? 1.600.000, Kak. Ih, 1,6 M turun, meni sedikit, 1.600.000. HPP sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir ya. Jadi 1,6 M. Ih. Teman-teman sepertinya harus keluar dulu dari breakout room. Nafa, kenapa breakout room-nya tiba-tiba ke close ya? Bentar, Kak. Oke. Oke. Next, apotek. Ih, kok tiba-tiba begini? Oke, next, sebuah apotek membeli tablet azitromisin dari suatu PBF dengan harga 25.000 per strip, belum termasuk PPN. Kalau mau ngejual dengan harga 3.200 per tablet, berarti berapa persen nih marginnya? %, Kak. Berapa, Kak? 16. 16. 14. Oke, mari kita lihat. 20.
Wih, agak di ini ada yang mau jawab 10, ada yang mau jawab 25. Wah, mari kita lihat ya, teman-teman. Oke. Tadi kan harganya belum termasuk PPN. Berarti kita hitung dulu ya HPP-nya. Tambah PPN 2007, jadi 2.750 HPP-nya. Margin HJA dikurangi HPP dibagi HJA dikali 100%. Ingat pembaginya akan selalu harga jual. Dan yang dikatakan modal kita itu ketika kita jualan di apotek atau jualan dimanapun HNA plus PPN ya. Itu yang dikatakan modal kita, bukan HNA-nya, tapi harus sudah dihitung plus PPN. Gitu. Jadi perlu dicari dulu HPP-nya berapa. Oke? Oke. Next. Berapa indeks penjualan pen tersebut? Ya, dengan jualan. Berapa guys indeks penjualannya? Indeks penjualan. Indeks penjualan berarti sama aja kayak faktor jual ya. Oh iya. Apa? Bentar Oke. dulu, Kak. Oke, yang A ya. Balik lagi bebas mau harga jualnya yang dicari ke harga satuannya atau mau harga belinya yang dihitung untuk 5 pen. Tergantung enaknya teman-teman gimana. Yang penting intinya tujuannya satuannya harus sama ya. Jadi jangan sampai harga jualnya untuk 5 pen sedangkan harga belinya untuk 1 pen. Satuannya harus sama. Kalau mau untuk 5, 5. Kalau untuk mau 1, 1. Gitu. Oke, kita lanjutin dulu ke materinya. Sebenarnya kalau hitung-hitungan untuk pricing relatif mudah ya teman-teman. Intinya kita harus tahu yang dikatakan sebagai modal itu adalah HNA plus PPN 10% yang harus jadi notes buat teman-teman, yang harus jadi perhatian ketika baca soal itu harus tahu harga beli tersebut sudah termasuk PPN atau belum, karena biasanya itu mengecoh ya. Kita otomatis nambahin PPN, nggak taunya di soal udah dikasih keterangan itu sudah termasuk PPN atau enggak. Kita nganggepnya udah termasuk PPN, tapi ternyata di soal dikasih keterangan kalau itu belum termasuk PPN 10%. Itu yang harus jadi notes buat teman-teman. Jangan sampai ke skip, oke? Oke, udah nentuin nih mau jualan dengan harga berapa, margin berapa persen. Yang nggak kalah penting untuk melakukan manajemen di suatu apotek atau rumah sakit bukan hanya tentang duit, tapi tentang bagaimana cara kita menjaga stok atau cara kita menjaga persediaan obat atau barang di tempat kita itu selalu dalam kondisi baik. Maksudnya gimana? Selalu dalam kondisi baik tuh ya.
kita harus bisa memastikan kalau persediaan barang di tempat kita itu selalu memenuhi kebutuhan, nggak terlalu banyak, yang nantinya jadi dead stock atau stoknya ya udah diem nggak gerak, nggak juga terlalu sedikit yang bikin kita jadi kekurangan stok, atau ada hari-hari di mana stok barangnya itu kosong. Ya, sebisa mungkin kita mengkondisikan perputaran barangnya, eh apa ya, kayak keseimbangan stoknya tuh benar-benar terjaga ya, tuh. Oke, di eh, manajemen stok, pertama yang harus kita tahu ada yang namanya safety stock atau buffer stock. Ya, safety stock atau buffer stock itu tuh fungsinya apa sih? Atau itu tuh apa sih? Itu adalah jumlah stok yang dibutuhkan selama masa lead time. Masa lead time tuh apa? Misal gini, kita mau jualan, terus kita beli obatnya dari distributor. Sama aja kayak kita beli paket dari e-commerce ya. Kita beli paket berarti ada masa tunggu dong dari si paketnya itu dikemas sama seller sampai paketnya sampai ke tangan kita. Nah, sama halnya dengan kayak gitu, berarti ketika kita pesan barang tuh ada waktu yang dibutuhin dari si barang, si orderannya diterima, barangnya disiapin, barangnya dikirim, sampai barangnya sampai di tempat kita. Ya, yang harus kita jaga apa? Yang harus kita jaga adalah gimana caranya agar selama waktu tersebut stok di tempat kita tuh tetap ada, tetap terpenuhi, nggak kekurangan. Nah, makanya perlu yang namanya safety stock atau buffer stock untuk mencegah adanya kekosongan stok selama proses tersebut. Ya, cara nyari safety stock gimana? Rata-rata penggunaan dikali dengan lead time. Kuncinya apa? Tetap kuncinya satuan yang harus sama. Kalau lead time-nya dalam satuan hari, berarti kita harus tahu rata-rata penggunaan per harinya berapa. Ya, lead time-nya dalam satuan minggu. Berarti kalau mau langsung dikaliin, kita harus tahu rata-rata penggunaan per minggunya berapa. Ya, intinya satuannya harus sama. Oke. Setelah kita tahu berapa sih kita harus punya safety stock, berapa sih kita harus punya buffer stock, yang selanjutnya kita harus tahu adalah reorder point atau titik di mana stok kita tuh udah nyampe batas, oh kita tuh harus pesen lagi, oh gua tuh harus pesen lagi, gitu. Itu reorder point. Ketika jumlah stok kita udah nyampe batas di mana kita harus memesan kembali, ya, harus melakukan pengadaan kembali. Nah, reorder point cara nyarinya gimana? 2 kali safety stock. Kenapa sih 2 kali safety stock? Gampangnya gini aja sih. Ya teman-teman tinggal di Indonesia pasti udah tahu dong budaya Indonesia, habit Indonesia yang ngaret-ngaret ya. Oke, tujuannya kita punya safety stock atau buffer stock untuk menutup kekosongan stok selama masa pengiriman. Terus kenapa reorder point harus 2 kali safety stock? Namanya pengiriman ya, kayak dikirim barang dari e-commerce, entah barangnya nyasar dulu lah, entah udah diambil tapi kemana dulu lah gitu, entah dalam perjalanannya ada apalah gitu. Nah, makanya kita harus memesan ketika jumlah stoknya itu setara dengan 2 kali safety stock. Untuk apa? Untuk menanggulangi atau untuk mengcover kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, biar kalau ada ini itu A, B, C, D, E sampai Z tuh ya udah aman aja. Stok gua masih cukup kok. Tuh. Jangan sampai kita jadi ketar-ketir karena
stoknya habis atau karena stoknya kurang. Ya, oke. Udah tahu nih. Oke, di titik ini gue harus pesan obat, tapi berapa yang harus gue pesan? Gitu ya. Berapa sih jumlah barang yang harus gue pesan? Gimana cara nyarinya? Udah jelas. Pertama, yang harus kita tahu adalah rata-rata penggunaan persatuan waktu. Maksudnya persatuan waktu, misal kita mau melakukan pemesanan per periodenya itu tiap 6 bulan sekali. Berarti kita harus tahu dong, oh rata-rata penggunaan setiap bulannya berapa. Ya, atau misalnya kita mau order tiap 2 minggu sekali. Oh, berarti kita harus tahu rata-rata penggunaan untuk per minggunya berapa. Ya, udah dihitung nih jumlah kebutuhan untuk persatuan waktu pemesanan kita, baru ditambahin sama safety stoknya, baru dikurangin kalau kita masih punya sisa stok. Ya, intinya jumlah kebutuhan kita ditambahin safety stoknya, dikurangin sisa stoknya kalau ada. As simple as that. Oke. Terus, udah ngomongin nih manajemen stoknya. Gimana cara kita mengendalikan stok barang yang ada di tempat kita. Nah, sekarang kita ngomongin nih. Udah tadi nentuin harga mau jualan, gimana ngendaliin stoknya. Sekarang yang harus dipikirin, gue mau jualan di apotek. Obat apa aja yang mau gue jual? Berdasarkan apa gue nentuin obat-obat apa aja yang mau gue jual? Gitu kan ya. Nah, mari kita ngomongin tentang perencanaan. Sebenarnya perencanaan itu bisa dilakukan dengan metode Pareto maupun metode Venn maupun kombinasi dari keduanya. Kalau metode Pareto tuh apa sih? Metode Pareto itu adalah metode pemilihan berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan pada barang tersebut. Atau bisa dilihat juga dari total inventory barang tersebut gitu ya. Nilai inventory barang tersebut bukan dari segi modalnya doang. Oke. Konsepnya untuk Pareto sebenarnya gampang sih. Pareto A itu simpelnya ya, Pareto A itu obat-obat yang harganya mahal. Jadi, walaupun dia ngabisin modal yang cukup besar, tapi jumlah obatnya sedikit. Kenapa? Karena harga obatnya mahal, ya. Pareto B itu yang ya so-so lah, dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak. Jadi antara modal dengan jumlah inventorinya atau jumlah barangnya bisa dibilang relatif seimbang ya. Kalau Pareto C itu obat-obat yang murah, obat-obat generik ya. Jadi walaupun dengan nilai modal yang kecil, tapi total inventorinya besar. Kenapa? Karena harganya murah. Jadi pakai duit sedikit aja udah bisa nyimpen stok banyak. Simpelnya gitu. Sebentar teman-teman. Oke, sekarang kita lihat obat-obat Pareto A. Obat-obat Pareto A itu obat-obat yang menggunakan modal ya,
yang ngabisin modal sekitar 75-80%. Tapi nilai inventorinya itu sekitar 20% dari total item yang kita punya di apotek. Jadi dia nilai inventorinya mah hanya sekitar 20% ya. Tapi punya nilai investasi sampai sekitar 80%. Kayak yang aku bilang tadi, dia ngabisin duit paling banyak. Tapi nilai inventorinya atau jumlah barangnya sedikit. Itu Pareto A. Pareto B. Pareto B itu penanaman modalnya atau total investasinya atau nilai investasinya itu sekitar 10-20%. Sedangkan nilai inventorinya itu sekitar 30%. Jadi obat-obat yang masuk kategori atau kelompok Pareto B itu obat-obat dengan nilai inventory sekitar 30% dari total item yang kita punya di apotek kita dan punya nilai investasi sekitar 10-20% dari total investasi kita. Kalau Pareto C, dia itu kelompok obat yang punya nilai investasinya sekitar 5-10%, tapi nilai inventorinya itu sekitar 50% dari total item yang ada di tempat kita. Jadi walaupun dengan modal kecil hanya 5-10%, dia nilai inventorinya paling besar atau jumlah barangnya paling banyak. Kenapa? Karena harganya yang relatif murah itu. Ya. Itu kalau kita ngomongin berdasarkan Pareto, berdasarkan nilai investasi dan nilai inventorinya. Sekarang kalau kita ngomongin berdasarkan metode Venn, ya. Kalau tadi ngomongin dari segi investasi, sekarang kita ngomongin dari segi obat ini tuh sebenarnya dibutuhin nggak sih buat ada di apotek gua? Gitu ya. Dengan melihat vital atau enggaknya barang tersebut gitu. Oke, di metode Venn ada pertama obat-obat yang termasuk ke kategori vital. Itu obat yang fungsinya memang tidak bisa tergantikan oleh barang lain. Ya. Dan obat-obat vital itu biasanya obat-obat yang life saving ya. Jadi memang ya harus pakai obat itu untuk bisa menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Contohnya insulin, epinefrin, sabu, albumin, kayak gitu-gitu ya. Atau misalnya adrenalin, pokoknya obat jantung ya yang life saving drug lah ya. Itu obat-obat yang masuk ke kategori vital. Kalau obat-obat yang masuk ke kategori esensial, itu obat-obat yang fungsinya masih dapat digantikan oleh obat lain atau golongan lain, tapi memang obat tersebut tuh terbukti efektif untuk bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala suatu penyakit di pasien. Contohnya, obat-obat antibiotik, obat-obat NSAID, obat-obat gastro. Nah, itu udah jelas obat-obat esensial. Kalau obat-obat yang non-esensial itu adalah obat-obat yang penggunaannya hanya sebagai ajuvan dalam pengobatan. Jadi sebenarnya biasanya dia dipakai untuk penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri. Nah, jadi kita cuman kayak apa ya, ngasih bantuan aja nih gitu. Tidak untuk menyembuhkan ataupun mengurangi gejala penyakitnya. Contohnya vitamin, suplemen, itu obat-obat yang non-esensial. Jadi sebenarnya pasien nggak minum obat itu pun bisa sembuh sendiri kok, gitu. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya ya
kita nggak mutlak harus ngambil Pareto atau harus ngambil metode Venn. Kita bisa mengkombinasikan keduanya ya. Jadi kombinasi antara metode Pareto dengan metode Venn. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kita tuh bisa menentukan loh barang mana sih yang harus jadi prioritas pada saat proses pengadaan. Dan barang mana sih yang nggak perlu diprioritaskan pada proses pengadaan. Biasanya, ini tuh untuk apa sih? Tujuannya biar apa sih? Biar biaya yang kita keluarkan tuh lebih efisien, lebih tepat sasaran gitu. Nggak asal beli obat ini, itu, tapi sebenarnya mah nggak laku gitu. Nantinya jadi dead stock. Nah, tuh. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ada keterbatasan biaya nih, ya biasanya kan berarti nggak perlu dong kita ngadain obat-obat yang non-esensial. Ya, nggak perlu tuh kita prioritaskan obat yang ada di kategori non-esensial. Karena ya nggak ada pun pasien kalau nyari ya nggak apa-apa gitu. Nggak, tetap bisa sembuh kok pasien gitu. Nah, terus kalau misalnya gimana dong kalau obat-obat yang kategorinya vital tapi dia masuknya tuh ke Pareto C. Nah, biasanya obat-obat kayak gitu, kayak contohnya kemarin vaksin, emang kita perlu ngestok ya? Enggak dong, kalau misalnya kita mau ngestok, kayak emang kita bisa tahu orang tiba-tiba datang ke tempat kita mau vaksin atau dia habis dalam jangka waktu berapa lama, kan itu kita nggak bisa tentukan ya. Nah, makanya untuk kondisi-kondisi seperti itu, kita bisa lakukan metode pengadaan just in time. Jadi kayak musim-musiman lah ya kasarnya. Kayak kemarin, oh musim vaksin COVID, ya udah yuk gitu. Misalnya, oh nanti musim vaksin influenza buat anak kecil, ya udah yuk gitu. Jadi ya musim-musiman aja, nggak harus kita ngestok semua vaksin dari awal gitu. Oke. Oke, sekarang kita next ke pengadaan. Sebenarnya kalau metode pengadaan tuh tergantung juga ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari skala besar kecilnya bisnis kita. Kita apoteknya apotek kecil atau apotek besar. Kita bisnis apotek atau rumah sakit itu akan menggunakan atau memerlukan atau menerapkan metode pengadaan yang berbeda-beda. Oke. Sebenarnya metode pengadaan ada berapa? Pertama, bisa pakai penunjukan langsung. Ya, metode penunjukan langsung itu biasanya dilakukan ketika biaya untuk melakukan pengadaannya kurang dari 200 atau 300 juta dan jumlah pengadaannya kecil. Biasanya buat apotek-apotek kecil ya, kayak apotek-apotek yang rumahan, kayak kan nggak akan melakukan pengadaan dalam jumlah besar sekaligus ya. Biasanya dicicil. Nah, biasanya ya kita nggak buka tender, kita langsung penunjukan langsung, oh kita mau beli dari sini. Oh misalnya kita punya kenalan PBF ini, kita langsung beli dari dia kayak gitu. Kalau misalnya udah cukup besar nih bisnisnya ya, kayak misal bisnis rumah sakit yang memang kita mau melakukan pengadaan dalam jumlah besar, atau memang apotek besar gitu. Nah, itu kita bisa melakukan pengadaan dengan buka tender, metode tender. Tender juga ada dua, ada tender terbuka, tender tertutup. Bedanya apa? Kalau tender terbuka, biasanya itu terbuka secara umum untuk semua PBF yang udah terdaftar dan disetujui. Jadi kayak ya mau gua nggak kenal sama lu, kalau misalnya memang lu tahu ada tender dari gua, mau ikutan boleh, mangga siapapun PBF-nya boleh ikut gitu. Asal ya memang udah jelas perizinannya.
Tapi kalau tender tertutup, biasanya, misal rumah sakit A. Rumah sakit A tuh udah biasa loh distributornya dari A, B, C, D, E. Ya nanti yang ikutan tender tuh biasanya cuma dari itu-itu aja gitu. Nggak dibuka untuk umum, nggak dibuka untuk siapapun, tapi biasanya hanya dibuka untuk apa ya, mitra-mitra yang memang udah biasa bekerja sama gitu. Nah, oke. Next ke metode just in time ya. Seperti yang tadi dibahas. Metode just in time itu biasa digunakan untuk produk-produk yang slow moving. Jadi hanya untuk jangka waktu pendek. Biar apa? Biar nggak numpuk stok ya. Belum tentu kan dibutuhkan setiap saat. Ya kita melakukan pengadaan kalau misalnya memang lagi dibutuhkan aja. Gitu. Kayak contohnya tadi vaksin kan nggak mungkin dong kita ngestok terus dari awal gitu. Nah udah kita melakukan pengadaan ketika memang dibutuhkan aja. Oh, memang musim vaksinasi ya udah yuk lakukan pengadaan gitu. Oke. Kita sekarang ngomongin ke penyimpanan. Kalau penyimpanan sebenarnya bisa first in first out atau first expire first out. Tergantung ke masing-masing apoteknya, tergantung ke masing-masing rumah sakitnya. Sebenarnya kalau first in first out itu cenderung lebih beresiko ya. Kenapa? Karena misal kita melakukan pengadaan enggak dari satu distributor yang sama nih, misalnya ada dari beberapa distributor gitu ya. Kan belum tentu barang yang memang duluan datang, duluan masuk ke kita itu punya expire yang lebih cepat. Siapa tahu yang datang belakangan dari distributor yang lain tuh sebenarnya punya expire yang lebih cepat loh gitu. Itu yang cenderung agak beresiko kalau kita pakai metode first in first out. Kalau first expire, first out kan kita nggak mikirin ya, mana yang duluan datang atau mana yang belakangan datang. Intinya yang lebih cepat expire-nya yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tuh. Terus, untuk penyimpanan obat-obat high alert harus disimpan dengan penandaan stiker high alert. Terus, kalau misalnya di apotek lebih ke obat-obat yang lasa ya, look alike, sound alike. Biasanya banyak tuh obat-obat yang nama-namanya mirip, beda sedikit aja tuh kata-katanya, beda beberapa huruf doang biasanya gitu. Biasanya gimana? Berarti penyimpanannya harus dilakukan berjarak dengan penulisan nama produk atau nama obatnya itu pakai metode Tolman lettering. Maksudnya gimana? Maksudnya kita perlu meng-highlight yang membedakan di antara dua obat tersebut. Misal, levofloxacin sama moxifloxacin. Yang membedakannya kan di levo dan moxinya. Berarti di kata-kata tersebut harus kita highlight, oke? Biar apa? Biar eye catching, oh iya ini loh yang levo. Oh iya yang ini loh yang moxi gitu. Oke, sekarang kita ngomongin pendistribusian. Ngomongin pendistribusian, kalau kita ngomongin di apotek sebenarnya udah jelas pasti personal prescriber ya. Kayak di apotek pasti kan kita mendistribusikannya ke pasien ya, satu persatu sesuai dengan resep yang dia bawa. Kalau kita ngomongin
pendistribusian di rumah sakit itu ada beberapa. Pertama, ada yang namanya floor stock. Distribusi floor stock tuh kayak gimana sih? Biasanya dilakukan di tempat seperti apa sih? Gitu. Di kondisi seperti apa sih? Biasanya pendistribusian dengan metode floor stock itu dilakukan di ruangan-ruangan kayak misalnya di UGD yang ya bukan buat dia doang, di kamar operasi yang nggak dipakai sama satu pasien doang gitu, atau di bangsal rumah sakit yang biasanya kan banyak pasiennya, ada beberapa kamar, ada beberapa pasien gitu. Jadi kayak kita ngestok untuk di satu lingkungan tertentu gitu ya. Nah, di metode ini tuh ruangan tersebut bisa menyimpan persediaan obat, alkes, ataupun BMHP, troli emergensi juga termasuk ke dalam floor stock. Jadi, misal ada kondisi darurat atau ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita butuh obat ini, obat itu, ya, nah persediaan itu bisa dipakai untuk siapapun, nggak harus cuman buat pasien A doang gitu, tapi bisa dipakai buat pasien siapapun yang ada di lingkungan tersebut gitu. Misal di UGD ya berarti pasien yang ada di UGD bisa pakai obat yang ada di situ gitu. Personal prescriber udah jelas ya. Pendistribusiannya dilakukan dengan melihat satu resep diberikan ke satu pasien yang bawa resep itu gitu. Biasanya buat rawat jalan, berarti di apotek juga secara nggak langsung udah pasti personal prescriber. Terus ada yang namanya one daily dose. Dari namanya aja udah jelas one daily dose. Daily ya, berarti metode pendistribusiannya dilakukan dengan memberikan sejumlah dosis obat per hari kepada pasien. Misal seharinya pasien minum obat 3 kali sehari. Berarti kita akan ngasih obat ke pasien untuk 3 kali minum, untuk 3 dosis gitu. Kalau unit dose dispensing, kan unit ya judulnya juga. Berarti kalau metode pendistribusian ini kita akan melakukan pendistribusian, kita akan ngasih obat ke pasien per satu dosis atau per satu kali pemakaian. Tuh. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke perhitungan analisa atau evaluasi pengadaan stok. Sebenarnya kan setelah kita jualan, kita kan pasti mengevaluasi dong, gimana sih jualan kita, gimana sih bisnis kita, bagus atau enggak, lancar atau enggak. Misal kita di apotek, obatnya perputaran stoknya bagus atau enggak, atau jangan-jangan obatnya enggak keluar. Tuh. Atau obat-obatnya memang slow moving, atau obat-obatnya memang fast moving, atau gimana gitu, kayak berhasil nggak sih bisnis kita sebenarnya gitu ya. Pokoknya kita mau mengevaluasi nih, gimana sih bisnis kita kemarin. Nah, beberapa metode-metode yang biasanya dipakai untuk menilai kelayakan dari bisnis kita itu pertama ada yang namanya turnover ratio. Turnover ratio itu apa sih? Turnover ratio itu merupakan sebuah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata-rata untuk satu periode.
Nah, biasanya turnover ratio tuh kita mau ngelihat nih perputaran persediaan obat di tempat kita tuh kayak gimana. Kayak udah berapa kali sih perputaran obatnya gitu. Jangan-jangan misalnya selama sekian periode tuh ya memang stoknya belum habis-habis gitu. Itu sejumlah obat yang memang kita pesan di awal, belum muter tuh barangnya. Nah, itu makanya kita harus menilai inventory turnover ratio-nya tuh gimana, cukup baik atau enggak. Tuh, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya HPP dibagi rata-rata stok. Jangan lupa HPP itu cara nyarinya gimana? Pembelian tambah stok awal kurangi stok akhir ya. Nah, dibagi yang namanya rata-rata stok. Rata-rata stok cara nyarinya udah jelas stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Itu yang namanya rata-rata stok. Oke, sekarang kita mau ngomongin ke payback period. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya tahu kondisi balik modal itu sebagai atau disebut juga sebagai BEP, break even point, itu rasanya kurang tepat ya. Yang dikatakan kondisi, "Oh, udah balik modal belum ya?" Atau, "Oh, bakal balik modal dalam jangka waktu berapa lama ya?" Itu sebenarnya disebut sebagai payback period. Jadi, payback period itu merupakan jangka waktu atau kita tuh butuh waktu berapa lama sih untuk apa? Untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang kita dapatkan. Jadi, misal kita punya bisnis, untungnya sekian juta nih. Nah, berarti dengan untung yang kita dapatkan setiap periode waktu tertentu tuh, total investasi yang kita keluarin di depan tuh bisa balik dalam jangka waktu berapa lama sih? Nah, itu yang dikatakan sebagai payback period. Jadi sampai modal kita atau investasi kita balik lagi atau ketutup gitu ya. Nah, sebenarnya ngitung payback period ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Tergantung, tergantung dari apa? Diketahui nggak arus kasnya? Ya, kalau misalnya arus kasnya diketahui kayak misalnya pemasukan atau omset di tahun pertama berapa, di tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Berarti kita bisa cari dengan rumus ini. Payback period sama dengan N plus A min B dibagi C min B kali 1 tahun. Ya, ini ketika apa? Ketika arus kasnya diketahui. Kalau misalnya arus kasnya nggak diketahui, kalau arus kas yang nggak diketahui, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya tinggal total investasi dibagi dengan pendapatan, ya. Atau modal dibagi pendapatan. Itu kalau misalnya memang tidak diketahui secara detail arus kasnya kayak gimana. Nanti kita bahas di contoh soal ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ngomongin yang namanya return of investment. Return of investment tuh sebenarnya apa sih? Return of investment itu adalah laba atas investasi. Ya, jadi rasio uang yang kita peroleh atau yang hilang dari investasi, dari sejumlah uang yang diinvestasikan. Return of investment tuh jadi maksudnya kayak dari modal yang kita keluarin tuh kita dapat untung berapa sih? Atau kita rugi berapa sih? Tuh. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya total penjualan dikurangi nilai investasi kita dibagi nilai investasi kali 100%. Kalau misalnya ternyata total penjualan kita tuh jauh lebih kecil
total investasi kita, ya berarti kan hasilnya akan minus ya. Berarti nunjukin, oh kita tuh belum dapat untung loh dari investasi yang kita keluarkan, yang ada kita malah rugi. Berarti kayak gitu kan. Itu kita mau mengevaluasi nih bisnis kita gitu. Kak, Ya, kalau return of investment ini dia total penjualan dibagi investasi atau total laba bersih, Kak? total penjualan. Ya, tapi harus yang udah kena potongan pajak. Oh, berarti bukan laba bersihnya ya? Bisa dibilang laba bersih, Kak. Maksudnya teh total penjualan yang udah kena potongan pajak teh jadinya udah bersih gitu loh pendapatannya. Kalau misalnya kan kalau penjual laba bersih itu kita mesti kurangin pajak sama kurangin harga HNA-nya ya. Itu laba bersih bukan sih? Ya, ya, betul, betul. Kalau total penjualan itu kan berapa nih? Misal kita total penjualan kita 50 juta, terus pajak yang mesti dibayar misal 10, berarti 40 juta itu kan belum laba bersih berarti, Kak. Karena masih ada HNA kan di dalam 40 juta itu. Ya, maksudnya tuh modal yang kita keluarin buat beli barangnya kan? Betul. Nah, berarti di sini total penjualan ini maksudnya laba bersih atau benar-benar total penjualan? Biasanya total penjualan yang dikurangin tuh nggak sama duit yang kita keluarin buat investasi. Jadi kan kita misalnya dapet cuma dikurangin sama pajak doang, Kak, biasanya. Jadi kayak total pendapatan kita setelah kita bayar pajak, baru dikurangi nilai investasi kita. Sebenarnya sih sama aja sih jatuhnya, jadi kayak laba bersih dibagi investasi gitu loh. Oh iya betul-betul bagi investasi karena ini dikurang investasi dulu ya. Iya, betul. Nah, Oke. pengurangan investasi itu kan sama kayak kita ngurangin duit yang kita keluarin buat belinya gitu. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, itu yang jadi notes. Biasanya memang kalau di soal tuh kata-katanya tidak segamblang itu ya teman-teman. Kayak misal si total penjualan tuh kayak kita, oh dapat omsetnya sekian, pajak yang harus dibayarnya berapa, kita pakai uang buat beli obatnya berapa gitu kan. Nah, memang biasanya di soal itu dibentuk dalam soal cerita ya, yang relate dengan kondisi aslinya gitu. Jadi penting untuk teman-teman bisa memahami kalimat-kalimat dalam soal tersebut gitu. Oke, sekarang kita ngomongin yang namanya BEP atau break even point. Kak mau nanya ke Matum. Boleh? Kenapa Kak Ini Adam? sedikit nanya ini kan rumusnya kan total penjualan kurang investasi ya, atau dibagi investasi ke 100%. Pertanyaan saya adalah investasinya itu dikali 100% atau totalnya semua baru dikali 100%, Kak? Kan ada beberapa rumus yang maksudnya saya tadi agak bingung sama beberapa rumus di mana di pengalihan sama 100% itu nantinya kalau misal dibikin itu tuh di bawah apa di tengah gitu? Di tengah Kak, jadi harusnya kayak gini. Berarti maaf ya mungkin kalau misalkan ke depannya pakai dalam kurung aja kali ya Kak, biar enak. Oh, boleh. Jadi Terima ini kasih. harusnya kan si total penjualan ya, dikurangi simpelnya kayak gini ya Kak, kurangi investasi, dibagi investasi, baru nanti hasilnya kali 100% gitu. Kayak biasa kita nyari buat kadar, buat apa, akhirnya kita kaliin 100% kan, biar dapat satuannya dalam persen. Nanti aku perbaiki ya Kak. Thank you Oke, masukannya. iya sama-sama Kak. Soalnya pas kalau misalkan kayak itu agak bingung. Kalau misalkan secara matematikanya nantinya kan total penjualan kurang investasi dibagi investasi ke 100%, nanti investasinya ke 100% dulu gitu. Iya, paham. Iya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak.
Oke, kita next ngomongin break even point. Kalau tadi aku bilang kondisi ketika balik modal itu namanya payback period, bukan break even point. And then yang disebut break even point itu kayak gimana sih? Break even point itu adalah suatu kondisi ketika pendapatan kita tuh sama dengan modal yang dikeluarkan. Maksudnya gimana? Misal kita bisnis apotek ya, kita dapat pendapatan per bulan 30 juta. Nah, pendapatan kita itu udah cukup tuh buat biaya operasional atau entah itu biaya tetap maupun biaya atau enggak biaya tetap yang perlu kita keluarkan per bulan. Misal kayak biaya buat gaji karyawan, buat bayar listrik, buat bayar air, kayak gitu-gitu tuh udah balance sama pendapatan kita. Jadi kayak kita udah nggak perlu pusing lagi, oh gue harus bayar gaji karyawan dari mana? Oh gue harus bayar listrik dari mana gitu. Nah, BEP itu suatu kondisi ya kita udah balance antara pemasukan sama pengeluaran gitu. Nah, buat nyari tahu gimana sih cara nyari BEP? BEP dicari dengan cara biaya tetap dibagi pendapatan dikurangi biaya variabel ya, atau biaya tetap dibagi margin. Nanti kita coba lihat di soal untuk aplikasinya. Mari kita lihat. Balik lagi ke slide yang tadi. Kok nggak muncul ya? Oke, kita coba dulu nih buat nyari berapa sih safety stock-nya dengan kondisi rata-rata pemakaian per bulan 330 botol dan lead time-nya 1 minggu. tujuh botol, Kak. 77 botol. Safety stock berarti kita mengalihkan rata-rata kebutuhan per satuan atau per periode waktu tertentu dikalikan dengan lead time ya. Misal itu kan tadi kayak lead time-nya seminggu. Nah, berarti kita tinggal bagi nih rata-rata kebutuhan per bulannya kita cari per hari dikalikan dengan lead time. Intinya kuncinya satu, harus dalam satuan yang sama ya. Kalau misalnya mau dalam hari berarti harus sama dalam hari ya. Jangan sampai satuannya beda. Oke. Oke, sekarang kita coba cari berapa inventory turnover rasionya. Coba dihitung dulu teman-teman. BK. B, mari kita lihat. Kok nggak mau geser? Oke, inventory turnover ratio dicari dengan cara HPP dibagi rata-rata stok. Ya, HPP-nya dicari dulu, pembelian tambah stok awal, kurangi stok akhir, dibagi rata-rata stoknya, berarti stok awal plus stok akhir dibagi 2. Oke, dapat nilai HPP-nya dibagi rata-rata stoknya. Dapatlah nilai inventory turnover ratio. Oke, sampai sini ada yang masih bingung?
Aman? Oke, kita next. Oke. Dengan arus kas, dengan data arus kas seperti ini, berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk balik modalnya? Atau berapa sih nilai payback periodnya? Payback periodenya BK 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Mari kita lihat. Oke. Mari kita lihat dulu ya teman-teman. Rumus payback period. Kalau misalnya bingung melihat rumus itu, rumusnya kayak gini ya. Payback period sama dengan N plus dalam A kurung dikurang B. A min B dibagi 700 dikurang kumulatif tahunnya C min B kumulatif tahunnya berarti tadi musuh. Nah, gini ya. N-nya itu apa? N apa teman-teman? Tahun terakhir sebelum tutup modalnya. Ya, N itu tahun terakhir sebelum balik modal. Jadi, kalau misalnya dilihat, kok nggak mau? Kalau misalnya dilihat di soal ini, kan modalnya 700 juta. Tahun terakhir sebelum balik modal itu berarti di tahun kedua ya. Berarti N-nya 2 ini. Itu tahun terakhirnya baru dapat 500 tadi. Iya. Kan N itu tahun terakhir sebelum balik modal. Bukan di 3 berarti ya, Kak? Bukan. N tahun terakhir sebelum balik modal. Kan kalau di 3 tahun mah udah ketutup ya modalnya dan udah dapat 850 total kasnya. Berarti N-nya itu di sini di tahun kedua. Terus A itu kan berarti modalnya ya. Iya, 700. B itu adalah total arus kas di tahun ke N. Ya. Berarti 500 di sini. C. Nih ya, C itu apa? C itu total arus kas sampai tahun ke N+1. Berarti sampai tahun ketiga. Ya. C-nya berarti 850. 850 kurangi 500 dikali 1 tahun. Dapatnya 2,57 tahun berarti kan. Nah, yang harus kita cari tahu kalau di pilihan ini adalah kan di sini 2 tahun berapa bulan? Berarti 0,57-nya ini kita kalikan 12 bulan ya. Dapatnya berapa? Berarti 2 tahun. Kok dapatnya segitu ya? 2 tambah 2 tahun 7 bulan. Gini ya.
2 ditambah 700 kurang 500 dibagi. Kak, maaf yang B tadi, yang C tadi gimana, Kak? Yang C itu total arus kas di tahun ke N plus 1. Jadi kan tadi N-nya udah kita, mana kursor aku? N-nya kan tadi udah kita tetapkan 2 ya. Berarti C itu total arus kas sampai tahun ke 3. 850 juta. Iya. Kak, boleh ke pembahasan lagi nggak? Boleh. Ya, 2,57 benar aku dapatnya segitu. Nah, cuman 2,57-nya itu jangan sampai terkecoh. 2,57 itu 2,57 tahun. Nah, 0,57 tahunnya harus dicari berapa bulan. Jangan langsung 2,57 tuh 2 tahun 6 bulan gitu. Nah, kayak gitu ya. 57-nya 6,87 bulan, berarti 7 bulan ya? Karena 6,8. Gitu ya? Oke. Kak, mau tanya dong Kak, untuk payback period ini bisa nggak sih ngitungnya pakai cara logika aja? Contoh coba gimana, Kak? Kalau aku ya, nggak tahu sih. Ini kan investasinya 700 juta, terus di tahun pertama sama tahun kedua udah dapat 500 kan. Kita kan 200 juta lagi. Nanti di tahun ketiga itu 350 juta. Nah, 350 juta kan setahun kan. Dalam tahun yang ketiga itu berarti 350 bagi 12 itu sekitar 29 juta. Jadi sisa tadi yang 200 juta dibagi 29 itu hasilnya 6,9. Kan hampir 7 bulan tuh. Jadi hasilnya 2 tahun 7 bulan. Sama. Bisa. Iya, bisa aja sih. Tapi kalau paham ya, maksudnya gimana ya? Sebenarnya ya semua soal, semua yang dihitung menggunakan rumus tuh bisa dihitung dengan cara dilogikain. Asal apa? Asal memang paham, maksudnya memang bisa memahami maksud dari pertanyaannya. Oke? Kalau misalnya nih, Kak Sri memang paham, boleh dilogikain kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang sekiranya, apa ya maksudnya, gimana ya, meraba-raba, mendingan jangan coba di rumah. Oke? Kalaupun mau mencoba seperti itu, yang ya kuncinya satu, harus dipahami dulu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Oke, kita next. Next, hitung berapa jumlah yang harus dipesan. 2 bulan ke depan, 7 hari, sudah stoknya 16. Januari, Februari, Maret. Sembilan puluh.
Iya, 185. Berapa hasilnya? 185. 185. Mari kita lihat. Oke, jumlah pemesanan seperti yang tadi kita udah bahas. Kebutuhannya rata-rata penggunaan per satuan waktu dikali periode pemesanan kita ya, kebutuhan itu. Ditambah safety stock, dikurangi sisa stok. Oke. Jadi, rata-rata kebutuhan per bulannya kan 90. Kita mau pesan buat 2 bulan kali 2. Safety stoknya berarti kan lead time-nya 7 hari. Nah, rata-rata penggunaan per harinya 3. Nah, dikurangi sisa stoknya 16. Berarti yang harus kita pesan itu sebanyak 185 botol. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke, kita next ke sekarang kita ditanyainnya berapa kali perputaran obat tersebut. Perputaran obatnya apa ya namanya tadi ya? Coba. Tor, Kak. Ya. Turnover ratio atau inventory turnover ratio. Rumusnya HPP dibagi rata-rata stok. HPP-nya 6,5. 6,5. Ya, HPP-nya 795.500 dengan rata-rata persediaannya berarti stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Dapat 6,5. Oke, habis guys. Sampai sini, ada yang masih mau ditanyain? Kak, aku mau tanya ada soal. Aku kirim ke grup aja boleh? Boleh, boleh. Seorang apoteker di sebuah apotek ingin melakukan perencanaan pengadaan dilakukan setiap 6 bulan, diketahui sisa stok akhir tahun adalah 1.000 kapsul. Apotek sedang memesan 500 kapsul ke PBF, namun belum datang. Jumlah konsumsi kapsul selama 6 bulan adalah 78.000 kapsul. Lead time-nya 1 bulan. Terdapat stok kosong selama 20 hari. Berapa jumlah obat yang harus dipesan? Berarti udah jelas kan? Tetap tuh 78.000 ditambah buat lead time 1 bulan. 78.000 dibagi 6 ya. 1.300. 78.000 dibagi 6. 13.000. Tambah 13.000. Harusnya boleh tolong ditulis di slide yang tadi aja nggak Kak? Biar kelihatan gitu. boleh.
Aku tulis di whiteboard aja ya, di yang kosong aja ya. Iya. Oke. Berarti kan periode pengadaan dilakukan setiap 6 bulan ya. Kebutuhan 6 bulannya 78.000. Kok jelek sekali. Ini. 1.000. Yuh, ini gimana sih milih pulpennya? Lupa ya ini. 78.000 Nggak nongol. ditambah dalam kurung 78.000 dibagi 6. Iya. Dikurangi Sisa stoknya 1.000. Nah, kan terdapat Ditambah ini nggak sih Kak? Ditambah untuk waktu kosongnya nggak sih Kak? ya. Coba ini hasilnya berapa? Tolong dulu, Kak. Ini berarti 78 tambah 13 kurang 1 kan ya? 90. Berapa? 60. 90.000. Pas. 90.000. Harusnya 90.000 ini ditambah waktu kosong 20 hari kan. Tadi kan 1 bulannya itu 13.000 ya? Ya, dibagi. Mm-mm. Ini aja 20/30 kali 13 ya? Iya, betul. Tapi ya barangkali bingung gini ya, teman-teman. Tadi kan 8.666,6. 13.000. Ini panjangnya ya. 13.000 dibagi 30 dikali 20. Iya. Sama dengan berapa, Kak? 90.000 ditambah 8.666. Tambahin aja langsung deh. 98.666. 98.666,66. Harusnya segini. Nah dia ada ini kan ada barang yang sudah Apotek dipesan. sedang memesan 500 kapsul, namun belum datang. Harusnya berarti dikurangin lagi 500. Iya, harusnya. Harusnya cuma jadi 98.166. Tapi nggak ada jawabannya, guys. Iya, makanya aku bingung, Kak. Soalnya dia rumusnya kayak pusing aku deh. Ini ada pembahasannya enggak, Kak? Ada sih, aku kirimin juga ya. Boleh. Coba lihat gimana cara dia ngerjainnya. Kak, permisi Kak, itu Ada untuk waktu yang kosong tuh, Kak. 20 ini Kak, apa namanya? Kan itu hari ya. Kok Iya. di 20-in kan ini kan hitungannya bulan semua, Kak. Kan ini Kak, ini kan 78.000 dibagi 6 tuh dapatnya 13.000 kan? Iya, itu kan untuk bulan ya. Kan ini kan kita sama 1 bulan ya. Nah, kan kita mau nyari yang dikali ke hari kan, yang 20 hari, yang kosong 20 hari ini. Iya. Nah, makanya di sini dibagi dulu 30 buat dapat hariannya. Dikaliin sama 20. Untuk hari itu. Oke. Ya, sebentar aku lihat dulu ya. CA sama dengan CT dibagi. Bentar. Oh, dia tuh pakai asumsi per bulannya 30,5.
78.000 dibagi 6. Nah, ada yang kayak gini nih, Kak. Ada yang 30,5, terus ada yang 20 berapa gitu. Dia ada rumus-rumusnya itu, Kak. Ini gimana? Ini kita nentuin saat kita pakai 30,5 ini kapan gitu. Wait, aku lihat dulu pembahasan dia, guys, sebentar. Dikurangi 20 per 30,5. Safety stock kan sama dengan lead time kali CA. Ntar nih ya, yang anehnya itu kan CA tuh rata-rata pemakaian per bulan ya teman-teman. Iya. Rata-rata pemakaian per bulan dia itu jadinya enggak 78.000 dibagi 6. Tapi 78.000-nya dibagi yang kosong 20 hari itu. Kok 6? Bentar ya. CA dikali 1 tambah 6. Tapi ya teman-teman, oke ya, nih pertama yang bisa dipahami dari penjelasan di sini, jadi dia menghitung rata-rata pemakaian per bulannya itu tidak langsung dibagi 6 karena ada kosong selama 20 hari. Jadi dicari dulu nih 20 hari dari sebulan tuh 0, berapa bulan gitu. 20 dari sebulan tuh 0, berapa bulan. Makanya di sini ada 20 dibagi 30,5. Karena di pembahasan ini dia menggunakan asumsi per bulannya 30,5 hari. Dapatlah 20 hari itu 0,65 bulan. Makanya dia untuk menghitung rata-rata pemakaian per bulannya itu pakai 6 kurangi 0,65. Ya. Jadi dapat nih rata-rata pemakaiannya itu di 14.579 kapsul. Oke. Sampai situ. Terus ngitung safety stock biasa kan, lead time-nya 1 bulan ya. Dikali rata-rata pemakaian per bulannya, yang asumsi dia 14.579. Oke, sampai situ make sense ya. Nah, yang agak bingungnya itu di sini. Kan harusnya untuk menentukan berapa jumlah yang harus dipesan tuh kan langsung nih rata-rata pemakaian per bulan dikalikan dengan periode pembelian ya. Harusnya kan periode pembeliannya 6 dong. Nah, ini dia jadi double. Kenapa double? Karena di sini nih CA dikali lead time plus periode pembelian. Sedangkan lead time dikali rata-rata penggunaan itu sama dengan safety stock kan? Sedangkan di sini dia setelahnya di depannya ada safety stock lagi. Jadi dia kayak ada safety stocknya 2 kali teman-teman. Iya. Nih, 14.579 dikali 7 kan? Iya, dikali 7. Nah, 7 tuh kan lead time kali CA-nya tuh sebenarnya udah safety stock kan? Tapi dia di belakangnya ada ditambah safety stock lagi. Harusnya kalau misalnya dia mau tambahin ke depan, jadi ada 1, harusnya dia nggak usah tambah safety stock lagi dong. Iya. Nah, itu dikurangi sisa stok
plus yang lagi dipesan mah itu tadi make sense kan, sama ya, dikurangi 1.000 sama dikurangi 500 kan, jadi dikurangi 1.500. Cuman yang bikin jawaban yang nggak nemu itu adalah Karena yang safety bikin stock 2 kali. iya, dia safety stock-nya 2 kali. Karena lead time kali rata-rata pembelian tuh sebenarnya udah safety stock, tapi di belakangnya dia tambah safety stock lagi. Jadi kayak dia nambah satu sejumlah rata-rata penggunaan per bulan. Itu loh. Jadi kalau menurut hitungan kakak itu berarti CA-nya kan tadi udah benar ya 14.579. Dikali 6 ya, 6 bulan kan. Baru langsung tuh dikurangin 1.500 gitu. Dikali 6 ditambah dulu safety stock baru kurang 1.500 harusnya. Betul, betul. Cuman kalau Misalnya di 1 tambah 6 itu ya? Iya, kalau misalnya mau ada 1 tambah 6, nggak usah ada ditambah safety stock. Kalau misalnya mau tetap ada ditambah safety stock, nggak usah ditambah 1 di yang dalam kurung 6 itu. Ya udah langsung aja 14.579 kali 6, berarti itu untuk kebutuhan kita selama 6 bulan, ditambah safety stock, dikurangi sisa stoknya gitu. Nah, yang 100.553 ya, Pak? 100.000, iya. Pokoknya mas 115.132-nya dikurangin 14.579 aja, dikurangin 1 aja. Ya oke Kak, makasih. Ya. Kamu tanya kalau boleh. yang 10,5-nya itu aku masih belum ini, Kak. Nah, sebenarnya ya teman-teman, apa sih namanya? Asumsi 1 bulan tuh mau dihitungnya 30 hari, asumsi 1 bulannya tuh mau 30,5 atau 31. Itu nggak ada, apa ya, kayak nggak ada aturan, oh ketika kondisi seperti ini harus 30 hari, oh ketika kondisi seperti ini 31 hari, oh kondisi seperti ini 30,5 hari, itu tuh sama sekali nggak ada acuan. Biasanya itu memang tergantung masing-masing universitas mengajarkannya gitu. Dulu sih aku dari awal memang diajarinnya asumsinya 1 bulannya 30 hari. Tapi Di memang UKAI ada 30 ya, Kak ya? Hah? Di UKAI pun biasanya 30 kan ya, nggak pakai 30,5. Nah, mostly biasanya 30 sih, tapi memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang pakai 30,5 karena antara 30 dan 31 hari gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan harus pakai 30, kapan harus pakai 30,5 atau kapan harus pakai 31, itu aku tidak bisa memberikan jawaban pasti karena biasanya memang pakai 30, tapi ada juga yang mengajarkan pakai 30,5 gitu, teman-teman. Oke, sip, Kak. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan dulu pertemuan malam ini. Ditunggu infonya ya, yang hari Sabtu ada bimbingan atau ada TO selesainya jam berapa. Kalau misalnya memang bisa selesai sampai sore dan kita bisa mulai dari sore atau dari siang, kita mulai dari siang. Pokoknya kita mulai secepatnya kalian udah selesai aja, udah free aja ya. Biar mengurangi beban di hari Minggunya. Oke? Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, aku cukupkan untuk pertemuan malam ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Kak. Ya, Makasih Kak. sama-sama.